nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Takmir Masjid Jami Nurul Iman Sumapir, yang kami hormati Ustadz Enan, yang kami hormati Ranting Aisyah, yang kami hormati Ranting Naisyatul Aisyah, yang kami hormati Ikatan Remaja Masjid Nurul Iman Sumapir, dan yang kami banggakan Ikatan Remaja Musola se-Sumapir. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara kajian remaja Sumapir. Salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan saya Cirahayu selaku pembawa acara yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Susunan acara pada pagi hari ini: 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat acara inti, dan yang terakhir penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudari Hafna Freya. Kepada yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Pelaksana kepada Saudara Syaif Ilhamkah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Takmir Masjid Nurul Iman Sumambir, yang kami hormati Ustadz Enan, yang kami hormati Ranting Aisyah, yang kami hormati Ranting Nasihatul Aisyah, yang kami hormati Ikatan Remaja Masjid Nurul Iman Sumambir, dan yang kami banggakan Ikatan Remaja Musola Sumambir. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga dapat berkumpul pada pagi hari ini di Masjid Nurul Iman Sumambir dalam kegiatan kajian pemuda. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih atas partisipasi Ikatan Remaja Musola Sumambir yang telah hadir dalam acara pengajian pada pagi hari ini. Dengan adanya pengajian ini, semoga kita saling menjalin silaturahmi antar Ikatan Remaja Musola dengan Ikatan Remaja Masjid Nurul Iman Sumambir. Kedepannya kami harap semoga bisa mengadakan pengajian lagi untuk menambah semangat dalam berbuat kebaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan. Selanjutnya itu sambutan dari Ketua Takmir Masjid Jami Nurul Iman Sumambir kepada Bapak Syahidin. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ustaz Enan yang kami hormati, rekan-rekan pengurus Takmir Masjid Nurul Iman yang kami hormati, anak-anakku dari Ikatan Remaja Masjid Nurul Iman Sumambir yang kami hormati pula, serta anak-anakku dari Ikatan Remaja Musola se-Desa Sumambir yang kami cintai dan kami banggakan, dan rekan-rekan dari mahasiswa KKN Unsur Purwokerto yang pada hari ini mungkin memasuki masa akhir kegiatan di Desa Sumambir yang kami hormati pula. Pertama, tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia pada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih dipertemukan dalam kegiatan
kajian remaja di Masjid Nurul Iman Sumampir dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Hadirin jamaah kajian remaja Masjid Nurul Iman yang kami cintai dan kami banggakan, pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita semua diberi kesempatan untuk hadir di Masjid Nurul Iman Sumampir dalam rangka kajian remaja untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan yang insya Allah 10 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sebelum saya memberikan sedikit sambutan pada anak-anakku semua, saya merasa bersyukur pada anak-anakku dari Ikatan Remaja Masjid yang pada kesempatan hari ini sudah berhasil mengadakan sebuah kegiatan, sebuah acara, yaitu kajian remaja. Yang di sana tentunya tidak serta-merta terjadi kajian. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Nah, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah persiapan sudah lumayan bagus. Mudah-mudahan pada waktu-waktu yang akan datang bisa ditingkatkan kembali sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian pesan saya adalah ini adalah sebuah latihan bagi anak-anakku untuk bersama-sama bersosialisasi. Bersosialisasi sesama remaja. Barangkali di masjid ini sekarang ada remaja-remaja yang antara satu dengan yang lain itu belum kenal. Sudah kenal semua apa belum? Mas, Mbak, sudah kenal semua apa belum? Mengapa belum kenal? Belum kenalan? Belum. Nah, tadi harusnya kenalan dulu. Dari mana, Mas? Oh, dari Sumampir. Ya, saya Sumampir juga. Iya. Dari Sumampir. Semuanya dari Sumampir kecuali mas-mas yang dari KKN. Nah, itu dari luar Sumampir. Itu ada Mas Hanif, Mas Rian, dan Mas apa? Oh iya, Mas Rino. Ya. Itu dari luar Sumampir. Dan insya Allah dalam waktu dekat itu akan meninggalkan Sumampir setelah sebulan lebih berkiprah di Sumampir. Barangkali perlu diabsen dulu yang dari Kauman mana? Yang paling barat Kauman. Nah, Kauman dari penyelenggara sebagai apa? Pemimpinnya.
Di sini Ikatan Remaja Masjid Nurul Imannya. Kemudian dari Al-Hijaroh, Barak ya, Al-Hijaroh, mana orang? Orang At-Taqwa, Koniburi, Al-Hidayah, Al-Hidayah, ada Pak Lady CS, oh ya, ada Mas Igor juga. Kemudian Anur, Mbak Putri dan Mas Iksan. Kemudian Al-Falah, ya, Al-Falah. Kemudian ada At-Taqwa Pandak, ada. Kemudian dari Al-Munawaroh, Maning Mari Simbang. Ada Al-Munawaroh? Belum. Al-Amin? Kosong. Baitul Huda? Wadah, iya. Apal ya? Terus Al-Huda. Nah, Baitul Huda, nah Al-Huda. Al-Huda ya perak ya. Al-Huda ada? Al-Furqan? Tidak ada. Ar-Rahman? Terus Baitur Rahman, Baitur Rahim? Al-Fajar? Baitur Salam, Gunung Pokok. Nah, Baitur Salam ana sing kene, ana sing Gorowo. Ya, sing kene sing desa. Baitur Salam. Nah, ada Baitur Salam Gunung Pokok. Ada juga, alhamdulillah. Terus Abdul Rahman. Mana Abdul Rahman? Ninti. Ya. Di Desa Sumampir banyak sekali masjid, musola atau tempat-tempat sholat. Mengapa dinamakan tempat sholat? Karena ya fungsinya baru sekedar untuk sholat. Nanti fungsi masjid akan dijelaskan barangkali oleh Ustadz Enang berkaitan dengan kajian pada pagi hari ini. Temanya adalah remaja memakmurkan masjid. Banyak duanya musola. Aku memakmurkan masjid, dia memakmurkan masjid. Sebetulnya masjid itu nanti luas cakupannya. Nanti kita bisa belajar bareng-bareng tentang sing kayak masjid siapa, sing kayak musola apa. Itu. Nah, yang pertama saya pesankan adalah kebanyakan dari kalian kan masih sebagai pelajar ya, pelajar atau mungkin ada yang sudah mahasiswa. Nah, di pelajar ada mahasiswa. Yang namanya pelajar dan mahasiswa itu domainnya masih taraf belajar. Oleh karena itu saya berpesan, perbanyaklah kalian menuntut ilmu, karena ilmu itu yang akan menerangi kehidupan kita di masa yang akan datang, akan menerangi kita, akan menuntun kita ke kehidupannya lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian pesan saya juga, karena hari ini alhamdulillah teman-temanmu yang menyelenggarakan kajian ini dari Irman bisa mempersembahkan snack, makanan ringan sekedarnya. Itu ya usaha mereka. Alhamdulillah. Pesan saya, nanti silahkan kalian nikmati apa yang sudah ada di hadapan kalian.
Namun jangan lupa, karena ini adalah masjid, tempat suci, maka mohon tolong nanti sampahnya kalian bawa dan diletakkan di tempat sampah yang sudah disediakan di lantai 1, di halaman lantai 1. Siap ya? Nah, selain itu, pesan saya juga berkaitan dengan tempat ibadah. Silahkan kalian belajar untuk selalu membersihkan tempat-tempat ibadah yang ada di lingkungan kalian. Jadi tidak hanya sekarang saja. Harapan saya kalian sambil belajar untuk membersihkan juga tempat-tempat ibadah yang ada di lingkungan kalian. Kalian punya musola, tempat wudhunya kotor, ikut membantu membersihkan. Gitu. Jadi menjaga kebersihan lingkungan. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Kemudian pesan berikutnya, dalam hal ini karena kalian masih banyak perlu belajar, maka apalagi masih di taraf, banyak yang masih di taraf pendidikan dasar dan menengah, di SD, SMP, SMA, pendidikan dasar dan menengah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mulai tahun 2024 itu sudah membuat program, yaitu gerakan apa? 7 apa? Gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru atau Bapak kepala sekolah, Ibu kepala sekolah di sekolah? Sudah? Sudah? Apa yang pertama? Bangun? Iya, bangun pagi. Biasanya bangun jam berapa? Jam 10? Ya kan pagi, jam 10 masih pagi. Apa? Iya, bangunnya pagi. Itu. Saya juga di sini perlu mengingatkan kalian, bangun pagi. Bangunnya harus pagi. Paginya jangan sesuai kebutuhan. Paginya pagi sekali. Yang kedua, beribadah. Nah, bangun pagi terus beribadah. Bangun paginya jam 7, ibadahnya apa? Sholat duha. Sholat subuhnya ditinggal. Nah, jangan. Nah, bangun pagi terus beribadah. Jadi harapan kami, harapan saya, harapan mungkin ibu bapak kalian juga seperti itu. Harapannya yang sudah terbiasa dengan bangun pagi kemudian sholat subuh, syukur yang berjamaah. Nah, salah satu cara memakmurkan masjid ya dengan sholat berjamaah. Itu. Maka kami berharap kalian senantiasa untuk bangun pagi, karena wis gede-gede ya, sudah besar apa masih kecil? Nah, wis merasa gede, sudah merasa besar, maka bangun paginya ya orang nanti deh bukai terus. Nah, sudah bisa bangun sendiri. Itu
Tadi sehingga ketika kalian mau bangun pagi, sholat subuh, barangkali ada yang sudah terbiasa dengan tahajud, dilanjutkan. Yang tahajud yang belum, dimulai. Kapan kalau tidak sekarang? Mulai dari sekarang. Yang belum mulai, yang sudah dilanjutkan, ditingkatkan. Gitu. Sehingga mudah-mudahan dengan kalian mengamalkan 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat itu, betul-betul kalian pada saatnya nanti menjadi orang-orang yang hebat. Amin. Amin. Menjadi anak-anak yang hebat pada saatnya nanti. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja pesan kami. Mudah-mudahan pada lain kesempatan bisa ditambah lagi. Ya, wong tua ya pertanyaan pesan, berpesan pada kalian. Kemudian terkait dengan keirmanan, silakan nanti kalian bisa setelah kegiatan ini, silakan kalian membuat program kerja, baik itu yang nanti di bulan Ramadan, kemudian barangkali juga nanti bisa dilanjutkan program kegiatan setelah bulan Ramadan, sehingga dalam 1 tahun itu bisa penuh dengan kegiatan-kegiatan. Sekian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk nanti diperhatikan kajiannya. Terima kasih. Oh iya. Terima kasih atas sambutan dan pesan yang telah disampaikan. Mohon maaf untuk para halaman dari baris 2 sampai detik ke-8 bisa pindah ke sebelah kanan dan untuk panitia bisa sebelah kiri. Yang kamera di sini di Lembaga Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Purbalingga. Kepada Ustadz Enan, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang berbahagia, Takmir Masjid Nurul Iman Semampir yang saya hormati seluruhnya saja,
yang hadir, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita senantiasa menjadikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita semuanya dipertemukan dalam kegiatan yang sangat mulia insya Allah tanpa halangan suatu apapun. Merupakan satu karunia kenikmatan yang sangat besar. Kenapa? Karena salah satunya adalah ketika kita semuanya sampai sini, gitu, minimal sehat. Ya atau tidak? Minimal apa? Depan. Minimal apa? Sehat. Yang pertama. Dan sehat itu adalah kenikmatan yang paling besar. Ising nom-nom ya. Khilaf pacaran. Duwe pacar ayu ne eram. Orang lumrah. Kayak gue. Tapi larang. Kira-kira menikmati apa tidak? Orang sempat chat-chatan, orang sempat lunga janjian, sebabnya apa? Larang. Orang mari, bahasan putus terus, mari. Maka sehat ini merupakan satu kenikmatan yang sangat besar, sehingga kadang-kadang kita lupa kalau itu adalah kenikmatan, gitu. Nah, itu hanya satu, dan masih banyak yang lain lagi kenikmatan yang Allah berikan sampai pada pagi hari ini. Tentu semuanya harus senantiasa kita syukuri. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan risalah Islam hingga sampai kepada kita semuanya. Jamaah sekalian yang berbahagia, sebelum masuk ke materi memakmurkan masjid, terlebih dahulu saya akan bercerita. Apa? Cerita. Kenapa saya sebut cerita? Karena belum ada orang yang mengalami sampai selesai, maka masih dalam bentuk cerita, belum menjadi apa? Kenyataan. Salah satu fase kehidupan manusia yang tidak akan pernah bisa dihindari oleh manusia adalah fase kehidupan setelah Karena ada fase kehidupan setelah mati, maka sebenarnya mati itu bukan menjadi finish, tetapi mati itu menjadi titik start untuk kemudian manusia menjalani kehidupan setelah mati. Banyak diceritakan bahwa setelah manusia is dead, gitu kan, kemudian dia masuk ke dalam alam apa? Alam barzah. Barzah itu artinya sekat atau dinding yang tidak bisa ditembus. Jadi orang yang sudah mati dia nggak bisa keluar dari alam barzah, gitu. Maka konsekuensinya salah satunya adalah tidak ada roh gentayangan, itu nggak ada, gitu ya, nggak ada. Jadi kalau ada orang sudah meninggal, dia nggak akan bisa balik lagi karena dia masuk di alam barzah. Barzah itu artinya sekat atau dinding yang tidak bisa ditembus, begitu. Jadi nggak ada orang sudah meninggal terus balik lagi masih kelihatan, rasanya itu ceritanya lain. Saya nggak akan menceritakan itu, gitu ya. Nah, setelah manusia ini masuk alam barzah, kemudian di alam barzah ini sampai kapan? Sampai selesai alam raya ini, atau yang disebut dengan kiamat kubro. Selesai. Semua manusia
mati, semua makhluk mati, seluruh alam raya ini mati, hancur semuanya. Nah, pada saat itu kemudian setelah semuanya selesai, semuanya finish, bahkan para malaikat pun juga mati. Akan ada fase di mana yang hidup itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu manusia dihidupkan kembali. Allah menghidupkan malaikat terlebih dahulu, kemudian manusia dihidupkan kembali. Setelah hidup kembali, kemudian semuanya digiring kemana? Ke padang mahsyar. Di padang mahsyar itu manusia pertama dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir dikumpulkan menjadi satu. Biasa baik Pak, ya biasa baik, biasa kumpul. Hanya saja kondisinya di sini akan berbeda. Kenapa? Karena waktu tempuh dari kita dibangkitkan sampai titik kumpulnya itu bisa memakan waktu ratusan bahkan ribuan tahun. Tidak hanya 10-20 tahun, gitu kan? Dari kita dibangkitkan sampai ke titik kumpul. Dan setelah kumpul, apa yang terjadi? Seluruh manusia itu akan dihisap satu per satu. Cut siji dipanggil disi, wah sing absen nih, sing jenenge A, mau di absen pertama, enggak gitu. Itu kesenangan sing jenenge A, kan aneh double kan, dia jelas nomor satu, gitu. Enggak kayak gitu ya. Nanti akan ada. Nanti kalau waktunya masih cukup tak ceritakan. Tetapi kemudian yang perlu saya sampaikan adalah teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, bahwa di kondisi di padang mahsyar ini bukan kondisi yang kita misalnya kumpul di lapangan itu tidak. Gitu. Jadi begitu kita dibangkitkan dari alam kubur itu, kondisinya kondisi alam sekitar, bukan diri kita ya. Diri kita itu nanti akan bangkit itu sesuai dengan amal dan perbuatan masing-masing gitu. Wis ora rupa gitu kan. Wis ora ganteng, wis ora ayu gitu kan. Karena semuanya sudah sesuai dengan amalnya. Kepengen ganteng ya amalnya bagus gitu. Maka nanti muncul ganteng gitu kan. Kepengen cantik amalnya yang bagus. Nanti munculnya cantik. Tetapi kondisi di situ di padang mahsyar itu adalah kondisi di mana jarak antara kepala dengan matahari itu hanya 1 jengkal saja. Ini kalau jam sekian sampai kira-kira nanti duhur, suhu di luar itu kira-kira berapa derajat? Berapa derajat kira-kira? Mungkin 30 sekian, 30 sekian lah ya. Kira-kira panas atau tidak sih? Panas atau enggak? Lumayan panas. Ini saja jarak bumi dari matahari itu berapa kilometer? Bisa ratusan ribu kilometer. Sampai sini panasnya masih sebegitu. Dan itu pun ini nang daerah Medan Gunung, sing suhunya Medan rendah. Kalau di kota jauh lebih panas lagi. Gitu. Itu jaraknya ribuan kilo, ratusan ribu kilometer, atau bahkan mungkin sampai jutaan itu. Kalian bisa googling sendiri jarak bumi ke matahari. Itu saja gotulunge nenek awan panasnya nanti 30 derajat lebih. Pada saat kita bangun dari padang mahsyar itu, jarak matahari dengan kepala hanya sejengkal. Logika ilmiah, gitu. Kalau kita hidup di dunia, maka sudah meleleh. Gitu. Karena mungkin suhunya bisa sampai jutaan derajat. Besi saja itu 1000 derajat sudah meleleh. Besi yang keras itu 1000 derajat meleleh. Nah, besok kita akan dihadapkan pada suhu jutaan derajat dan tidak meleleh.
Kira-kira bisa dibayangkan nggak betapa dahsyatnya itu di padang mahsyar. Maka tidak ada manusia satupun yang dia ingat dengan manusia yang lain, karena semuanya ketakutan, mengkhawatirkan nasib dirinya sendiri. Orang gadangan goleti anaknya nyong mana ndi, bojone nyong nang ndi, oh pujaan hatiku di mana, artis idolaku di mana, enggak ada. Karena semuanya panik untuk menyelamatkan atau mengkhawatirkan diri sendiri. Dan itu bisa dimaklumi ketika misalnya teman-teman sekalian coba googling, misalnya cari video ketika terjadi bencana alam misalnya. Apa yang dilakukan manusia? Semuanya mesti lari. Ya tidak? Ya enggak? Enggak akan mungkin terus kancane nyong kancane sampai satu-satu, enggak akan mungkin. Jadi kondisi manusia pada saat itu betul-betul dalam kondisi yang sangat panik gitu. Mengkhawatirkan dirinya sendiri. Kamu bisa bayangkan panas bisa sampai jutaan derajat dan tidak ada satupun manusia yang bisa menolong kita. Orang ana sing dagang es, orang ana sing dagang permen. Nah, pada saat yang seperti itu, maka di hari itu, hari di mana tidak ada satupun makhluk yang bisa menolong makhluk yang lain kecuali kehendak Allah Subhanahu. Dan ada 7 golongan manusia yang oleh Allah akan dilindungi atau dinaungi pada hari itu. Yang lain kepanasan, dia tidak akan merasakan panas karena dilindungi oleh Allah Subhanahu. Kira-kira seneng apa lagi? Lagi butuh pertolongan, ana bencana yang sangat dahsyat, ana sing nulungi. Ini mengene bae Islam. Kira-kira seneng apa ora? Dan mungkin itulah yang diharapkan oleh manusia yang normal. Ya enggak? Nah, pertanyaannya adalah siapakah orang yang akan dinaungi atau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Ada 7 golongan manusia yang nanti akan diberi pertolongan di saat kita menjumpai hari di mana tidak ada satupun yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari 7 itu kan. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua adalah yang pemimpin yang adil nantilah kita bahasnya nanti. Mbok jadi ngibai presiden ora apik. Gitu ya. Pemimpin yang adil yang pertama, saya tidak akan menjelaskan. Kemudian yang kedua ini, yang kedua adalah pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian masih punya kesempatan untuk mengambil di segmen yang kedua ini. Kalau kita berbicara taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bicara tobat, bicara masjid, bicara sholat, kue rata-rata wong tua. Ya apa tidak? Iya. Oh, jaro-jare sing ngarep mati karo wong tua. Oh. Ora kaya kue. Sing cilik mati pirang. Sing nom mati pirang. Jadi jangan hanya berpikir bahwa urusan ibadah, urusan sholat, urusan masjid, kue urusannya wong tua tok. Gitu. Kenapa? Karena kematian itu akan datang tanpa pemberitahuan. Ijik-ijik teka, tek set rampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ini adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Nek wong tua taat kan wajar, gitu. Tetapi kalau ada pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, yang dia selalu taat kepada Allah, ini adalah pemuda yang istimewa.
sholat subuh biasanya rame apa sepi? Sepi. Isine pirang blindi dong. Kowe baik kaki-kaki karo nini. Ya bangga. Remaja-remajane nggih sing nom-nom pada nang ndi? Isi pada nglempus gitu kan. Mancal selimut, krungu adzan mengko disit. Sing adzan gurung-gurung as-sholatu khairum minan naum. Ngono kan? Salat lebih baik daripada tidur. Sing krungu tidure tok. Gitu. Sing salate ora krungu. Oh, kayak diperintah kon turu. Wis krungu adzan subuh turu maning. Begitu? Akhirnya masjid isine kaki-kaki karo nini. Begitu. Nah, kalau ada pemuda yang dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wis taat karo Gusti Allah sembarang isih enom, maka pemuda inilah yang akan mendapatkan tiket untuk diberi naungan atau pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di padang mahsyar. Kalian masih muda, masih ada waktu untuk mendapatkan tiket ini. Paham ya? Kari gelem apa ora, kan begitu. Dan agama ini tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama, karena beragama ini adalah pilihan. Orangnya nawang maksa, kuar taat apa orang, nggak ada. Karena itu adalah pilihan. Gitu. Dan di antara yang datang ini mayoritas sudah balik sehingga sudah bisa memilih jalan hidupnya masing-masing. Gitu. Tetapi yang pertama, kalian punya kesempatan untuk mendapatkan tiket bonus pertolongan Allah di padang mahsyar kelak, gitu. Karena golongan yang kedua tadi setelah pemimpin yang adil, yang kedua adalah pemuda kok ora lanang tok. Jeneng pemuda tok, Pak. Pemudine ora maksudnya manusia yang di usia muda. Itu pemuda kan begitu. Ya termasuk wadon gitu kan, masuk di kriteria itu gitu kan. Gitu. Pemuda yang memang sudah taat kepada Allah. Bocah enom sing ora neko ngono. Ya polah tapi sing lumrah. Aja dere isih nom, tak habiskan masa muda gitu kan, mumpung isih nom gitu. Pola ora lumrah juludrah iya. Angger nganti tua. Lah urung tobat wis mati apa ora rekasa masuk neraka. Begitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa mumpung isih nom iki gitu. Orahan mari masjid ora apa-apa, engko tak masjid anggar umur 40 tahun misalnya. Ujar-ujare sing aweh umur mbahmu gitu kan, bisa dinyang, enggak bisa gitu. Kalian punya tiket. Yang pertama, pemuda yang hidupnya atau tumbuh dalam ketaatan. Kalau saya ini sudah tua, sudah lumayan tua. Jadi tiket ini sudah lewat gitu. Kalian masih ada. Kemudian yang ketiga adalah orang, gitu. Ini orang secara umum dan pemuda pada khususnya yang hatinya terpaut dengan masjid, gitu. Hatinya terpaut dengan masjid. Kalian punya tiket. Nah, kalian punya dua kesempatan ambil tiket. Yang kedua, pemuda atau remaja yang hatinya terpaut dengan masjid. Hatinya terikat dengan masjid. Kowe ya ora kur kepengin nguyuh tok maring masjid, anggar kepengin nguyuh ana masjid maring masjid. Itu enggak begitu, sing gratis misalnya. Daripada nang pom bensin misalnya bayar misalnya. Enggak begitu maksudnya. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid artinya anak muda yang mampu gitu kan mendatangi undangan masjid, termasuk di dalamnya adalah memakmurkan masjid.
Sing gelem ngrameni masjid diundang hayya 'alas shalah. Terus mari masjid orang mengko disik itu ya kayak kalian misalnya kalau di hati kalian ada seseorang gitu kan, ada seseorang kemudian orangnya itu memanggil, kira-kira kepriwe? Ditekani apa orang? Siapapun orangnya itu, orang yang ada di hatimu gitu kan, siapapun dia, terus dia itu memanggil, oh sayangku kesini dong. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Apa yang dilakukan? Apa? Gunung kan kudaki, lautan kuseberangi, kan begitu gitu. Kalau dipanggil orang yang ada di dalam hati. Ya maka gitu. Nah, kalau masjid itu sudah berada di dalam hati seseorang, maka setiap kali panggilan masjid dia pasti akan datang. Mendengar panggilan masjid, panggilan dari masjid, dia akan mendatang. Akan dia kejar apapun yang terjadi, walau badai gitu. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi. Besarnya gunung tak sebesar cintaku, kan gitu kan? Dalam lautan tak sedalam cintaku kepadamu. Begitu. Kalau sudah ada keterkaitan atau keterpautan antara hati dengan masjid. Orang yang seperti ini dia akan mendapatkan naungan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada satupun penolong yang bisa menolong kita selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, gitu ya. Ini maknanya panjang, saya tidak akan menjelaskan. Kemudian yang kelima adalah seseorang yang menolak zina karena takut kepada Allah, gitu. Saya tidak akan menjelaskan. Kemudian yang keenam adalah orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, dan yang ketujuh adalah orang yang berzikir atau mengingat Allah dalam kesendiriannya sampai dia menangis karena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya punya banyak tiket gitu kan, punya banyak kesempatan untuk mendapatkan tiket bonus 7 itu, tetapi yang ingin saya terangkan, yang ingin saya tekankan adalah 2 tiket dari 7 itu sekarang kalian punya. Gitu. Yang pertama adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, dan yang kedua adalah pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Maka kemudian untuk memautkan pemuda dengan masjid ini harus kita sadari bahwa yang pertama, jamaah sekalian, yang pertama adalah kematian itu sesuatu yang wajib. Dalam konteks kehidupan manusia, selain ibadah yang wajib, gitu kan? Itu ternyata yang wajib itu hanya satu. Apa? Mati. Selebihnya itu semuanya nggak wajib. Misalnya, kamu yang kepingin misalnya bercita-cita ada pejabat misalnya. Jadi pejabat itu nggak wajib, karena bisa saja nggak jadi kan, gitu kan? Besok setelah dewasa kamu akan jadi orang sukses, jadi orang kaya misalnya. Itu nggak mesti juga, nggak wajib. Bisa saja keinginan kamu meleset kan begitu toh. Ada yang kepengen jadi ini, itu yang nggak wajib juga, bisa saja meleset. Tetapi satu hal yang nggak akan pernah meleset, apa itu? Mati. Nggak akan ada orang yang nggak mati. Gitu. Semuanya pasti mati. Karena mati itu adalah sesuatu yang wajib, yang pasti akan kita jumpai. Mbuh ngisuk, mbuh
ngisuke maning, mbuh wulan ngarep, mbuh tahun ngarep, mbuh 10 tahun maning, mbuh 20 tahun maning, 50 tahun maning, kita nggak tahu gitu kan. Maka harus kita sadari bersama teman-teman sekalian bahwa karena itu adalah sesuatu fase yang wajib akan kita lalui, maka harus kita persiapkan dengan baik. Itu yang pertama. Kita harus mempersiapkan bekal gitu untuk kehidupan setelah kematian. Dan kehidupan setelah kematian itu gambarannya itu luar biasa mengerikan kondisinya, gitu kan? Maka hal-hal yang bisa mempermudah itulah yang harus kita persiapkan dari sekarang. Termasuk 2 tiket yang kalian bisa ambil dengan kalian taat kepada Allah, dan yang kedua adalah dengan kalian memautkan hati kepada masjid. Begitu. Disinilah pentingnya kemudian kenapa kita misalnya, kenapa tema ini adalah remaja memakmurkan masjid. Bukan untuk masjidnya guys, gitu kan. Olah masjid yang ngundangi nyong, padune ke masjid itu kurangan wong. Bukan begitu. Dengan memakmurkan masjid ini, maka efeknya itu tidak hanya ke masjid, tetapi untuk diri kita sendiri. Minimal kita akan mendapatkan lingkungan pergaulan yang baik. Itu minimal. Yang kedua, kita juga akan mendapatkan lingkungan ilmu yang baik. Kedua. Yang ketiga, kita akan mendapatkan kebiasaan yang baik. Kalau lingkungan sudah baik, ilmu didapat, pergaulan baik, maka kita akan tumbuh menjadi anak yang baik. Dan tidak ada ruginya menjadi anak yang baik. Gitu. Maka konsepnya sebenarnya, kalau kita menyadari pentingnya terpaut dengan masjid itu, sesungguhnya gitu kan, sing butuh tuh masjid gitu. Tetapi adalah kita. Bisa dipahami ya? Bisa dimengerti kan? Gitu. Lah kita mau seperti apa? Karena apa? Memakmurkan masjid ini adalah sebagai wahana bekal kita untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini menjadi penting? Lingkungan masjid untuk anak-anak remaja menjadi penting. Kenapa? Karena remaja ini punya potensi yang sangat besar di kemudian hari. Nek apik ya bisa membuat peradaban manusia menjadi bagus, angger elek yang bisuk-bisuke bisa menghancurkan peradaban manusia. Kenapa demikian? Karena yang pemuda sekarang ini, remaja hari ini akan menjadi pemimpin di kemudian hari. Sing tua-tua siki delamaning udun sing ngomong. Sing tua-tua siki delamaning madang delamaning bertukul. Gitu ya. Itu silih berganti, teman-teman sekalian. Maka kalau tidak ada estafet gitu ya, tidak ada estafet, tidak dibiasakan dari muda, maka kelak betul-betul akan menghilang dari peredaran. Itu. Sekarang mungkin masih ada orang tua atau sing mandan tua setengah tua lah, isi gelem mulangi ngaji anak-anak gitu kan. Nanti kalau misalnya kalian terus nggak ada yang mau aktif di masjid, memakmurkan masjid, siapa sing arep mulai ngaji anak-anak kalian? Siapa sing arep mulangi ngaji ngesuk cucu-cucu kalian? Gitu. Karena suatu saat kalian akan punya anak juga toh? Ya enggak? Suatu saat kalian akan punya cucu juga toh? Iya. Nek orang mati asik. Orang mati asik ya orang ngerasa kena, gitu kan? Tetapi anak sekalian itu harus dipersiapkan dengan baik. Begitu. Jadi pemahaman bahwa memakmurkan masjid itu penting, itu tidak hanya untuk kepentingan kemaslahatan masjid, kemaslahatan umat, tetapi juga untuk
menyelamatkan diri kita sendiri kelak di hari kiamat. Paham ya? Maksud ya? Itu. Maka saya dahului dengan cerita terlebih dahulu. Karena memang itu adalah fase kehidupan manusia yang akan dilewati oleh kita semuanya. Kenapa akan? Karena belum ada yang sampai. Dari Nabi Adam sampai orang yang meninggal hari ini, itu semuanya masih menunggu di alam barzah. Nanti ke padang mahsyarnya kita semuanya bareng-bareng. Gitu. Semuanya bareng-bareng. Nah, makanya tadi saya sampaikan cerita karena belum ada orang yang mengalaminya. Begitu. Tetapi jamaah sekalian, tadi saya sampaikan bahwa ini adalah fase yang harus dilalui, yang akan kita lalui semuanya. Sehingga mari kita persiapkan dengan baik. 2 tiket yang bisa kalian dapatkan dari 7 itu ada di kalian. Gitu. Ya kalian bisa mendapatkan 7-7-nya gitu kan. Gitu. Tetapi paling tidak di usia kalian ini ada 2 yang sudah bisa kalian dapatkan. Gitu. Dengan selalu taat kepada Allah, dan yang kedua adalah selalu mengikat gitu hati dengan masjid. Maka harapannya sebenarnya karena ini juga menjelang Ramadan begitu kan, mulai kemudian masjid itu diramaikan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya semua kegiatan di masjid semuanya kan positif, nggak ada kegiatan negatif di masjid, gitu kan. Tetapi kemudian melibatkan diri dalam aktivitas di area permasjidan itu menjadi salah satu pembelajaran yang baik, gitu, untuk dilakukan. Menjelang buka misalnya ngabuburit itu biasanya di mana? Biasanya ngabuburit naik daerah sini yang ramai itu ngabuburit di mana? Gitu. Hah? Jembatan Merah. Delengi apa nang kana? Kali tok. Kali ini orang keton, sing keton pupu. Serius. Gitu. Sing keton apa? Pupu. Fried chicken gue kan pupu gitu ya. Sing keton pupu. Terus ngapa dadakan ado-ado maring di Jembatan Merah. Nang ana paling sing keton pupu. Bagaimana caranya kemudian nek bisa ngabuburit nang masjid bae sing apa? Gitu. Karena apa? Karena ketika kita ngabuburit di masjid, ora kur ndeleng pupu fried chicken, ora ketok gitu kan? Gitu. Apa yang bisa kita lihat? Banyak gitu. Bisa diadakan kajian lah, bisa diadakan bazar lah, misalnya gitu kan. Biasanya daerah sini kan ramai sekali sore ya. Oh, banyak pedagang gitu kan. Jajalan no bocah-bocah nom nih gawe kreasi kemudian dijajalkan gitu kan. Aku tadi masjidnya, area masjid itu dadi rame, diadakan kajian karo misalnya takjilan misalnya gitu kan. Bocah nom kabeh sing ngurus itu kan seneng gitu kan. Itu akan jauh lebih bermanfaat, jauh lebih ngilmuni gitu kan, daripada sekedar nengsreng maring Jembatan Merah. Atau gitu kan. Ya enggak? Atau nganggo biaya, nganggo kendaraan. Ya lo kan dari sini ke Jembatan Merah mlaku. Nganggo motor, bensin, gitu kan? Terus ngetokna biaya, nang kana ora oleh apa? Oleh dosa lah iya gitu kan? Itu. Puasa sembarang esuk, kutul sore ditutup dengan dosa. Eman-eman apa ora? Eman. Nah, maka jadikan kemudian masjid itu sebagai pusat aktivitas kita, gitu kan? Dimulai dari bulan Ramadan gitu. Nanti selesai Ramadan adakan kegiatan-kegiatan yang kemudian meramaikan masjid gitu. Tetapi juga tidak hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan saja, artinya
Termasuk kegiatan harian misalnya, kalian sekolah misalnya, yang sekolah itu sore pulang kan, ya enggak, sore di rumah kan, maka pastikan bahwa paling enggak, kalau yang SMP gitu kan, asar itu sudah di masjid, kan begitu, maghrib di masjid, isya di masjid, subuh di masjid, begitu. Jadi meramaikan masjid tidak hanya sebatas pada kegiatan rutin, kegiatan insidental, tetapi juga memakmurkan masjid, termasuk di dalamnya adalah ketika datang waktu sholat. Iloken sing adzan wong tua, misalnya gitu kan, ya sing bocah nom akeh ya bisa sing adzan bocah nom, gitu. Nanti ada yang hafalannya banyak, suaranya bagus, sing imami mulai bocah nom, begitu. Dilatih 1-2 orang yang hafalannya bagus, suaranya bagus, pemahamannya sudah bagus, mulai latihan kultum, khutbah Jumat. Itu menjadi sangat penting. Gitu. Tidak hanya untuk kemakmuran masjid semata, tetapi juga untuk kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, khususnya umat Islam yang bisa memperoleh 2 tiket minimal untuk dinaungi Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ada jamaah sekalian ini yang pernah ke bank misalnya? Ada yang pernah ke bank? Ngantri di bank, kalian masuk ke bank, harap utang, harap bayar utang, harap nabung gitu kan, ngambil nomor antrian, ya bang enggak? Ketika kalian ngambil nomor antrian misalnya nomor 120 misalnya gitu, terus yang dipanggil itu baru nomor 5, kira-kira dalam proses menunggu itu kira-kira apa yang kalian rasakan? Resah gitu kan, ya enggak? Resah, gundah gulana gitu kan, balik di sit, iya nek yang balik gitu kan, nek bangen nampur balik gangana kan ora yang balik, gelem ora gelem nunggu, rasanya kepenak apa ora? Ora kepenak. Itu saja di bank, sing ana AC-ne, sing ana permene, ana kursi, ana koran. Lah besok di padang mahsyar itu kita menunggu hisabnya manusia 1 per 1, orang anak AC, orang anak kursi, orang anak permen, jarak matahari dengan kepala hanya 1 jengkal. Maka kita akan bisa membayangkan betapa riwahnya manusia pada saat itu. Dan yang bisa menolong kita salah satunya adalah tempat ini. Apa itu? Masjid. Maka orang yang cerdas dia pasti akan selalu mendatangi masjid agar kelak pada saat itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Maksud ya? Gitu. Lah nyumpun marang masjid padune ketua takmire kon jangan, ngono kan? Enggak begitu gitu ya. Ini untuk diri kita sendiri. Kenapa? Sekali lagi karena kita akan melalui fase kehidupan yang begitu tadi saya ceritakan itu. Gitu. Dan masih cerita karena belum ada orang yang mengalami. Diceritakan oleh Nabi. Karena Nabi sudah diperlihatkan begitu. Oke? Nah, disitulah jamaah sekalian, teman-teman sekalian, hadirin sekalian, mengapa kemudian kita penting sekali untuk kembali ke masjid, gitu ya, kembali ke masjid, memakmurkan masjid, meramaikan masjid, gitu, untuk diri kita sendiri,
Tuh. Nah, adapun kemudian seperti apa nanti dibuat program kegiatan dan lain-lain, tentu itu menjadi satu kreativitas kalian gitu ya. Oh, besok mau mengadakan apa, seperti apa dan sebagainya. Gitu. Dan bagaimana cara kita mengajak orang lain, teman-teman kita, saudara kita untuk meramaikan masjid, untuk kembali ke masjid. Dan sekalian, di masjid itu, kalau misalnya sholat jamaah di masjid misalnya, kok remajanya banyak, itu yakin, ngainul yakin, nanti orang tua itu akan jauh lebih banyak. Angger bocah nom akeh sing pada di masjid, monggo wong tua-tua sing jarang masjid mesti maring masjid. Kenapa? Karena fitrah manusia itu ada fastabikul khairat. Ada fitrah perlombaan dalam kebaikan. Oke, bocah-bocah cilik sih, bocah-bocah pada semangat mari masjid. Wong tuane monggo pada mari masjid. Maka masjid itu betul-betul akan menjadi pusat pusat kegiatan yang baik gitu. Kalau remajanya bocah-bocah nome pada gelem maring masjid. Aja ora HP-an baik gitu kan. Aja HP-an baik. Gitu kan buat kegiatan sore ngaji gitu kan. Sore ngaji, maghrib isya masjid, bar isya sekan masjid belajar. Tadi disampaikan 7 kebiasaan anak hebat gitu. Apa baik? Tentang sekolahan gue disampaikan begitu. Yang pertama, bangun pagi. Bangun pagi gue ya minimal subuh lah gitu. Subuh maring masjid minimal itu. Bangun pagi jam 6:30, biasanya jam 7, jadi 6:30 kan bangun pagi, bangun lebih pagi gitu ya. Bangun pagi minimal subuh, syukur sebelum subuh, tahajud dan lain-lain, syukur gitu kan. Kemudian apa setelah bangun pagi? Beribadah. Nomor 2 nih, setelah bangun pagi terus beribadah, bertani, terus resik-resik maring masjid, sholat subuh. Terus setelah itu apa? Olahraga. Kemudian yang keempat, makan bergizi. Yang kelima, gemar belajar. Yang keenam, bermasyarakat. Nah, di masjid itu juga salah satu wahana kalian belajar bermasyarakat. Terus yang ketiga, apa? Yang ketujuh, yang terakhir, tidur gasik. Nah, gitu. Tidur gasik. Aja kewengen, aja lek-lekan, aja begadang. Begitu. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pemahaman kita bersama, sedikitlah pemahaman kita bagaimana pentingnya kita kembali ke masjid. Itu memakmurkan masjid, memenuhi panggilan masjid, meramaikan masjid. Dan terkait dengan pola masjid ini, banyak kok masjid yang dikelola oleh pemuda itu ternyata hidup gitu ya. Ada yang agak viral itu, masjid 1 juta pemuda, kita ada tuh ya. Itu tuh kalian bisa melihat itu. Oh, kepenak ya. Nang masjid kayak nang hotel. Itu tidak hanya fasilitasnya, tetapi karena memang pemudanya pada kreatif gitu ya. Nah, dan kalian bisa untuk berlatih seperti itu gitu kan, menjadikan masjid itu tidak hanya untuk sholat, tetapi juga menjadi pusat aktivitas kegiatan keseharian itu bisa. Insyaallah. Itu saja, banyak kesalahan kekurangan, mohon maaf yang seterusnya. Kalau misalnya nanti ada yang mau bertanya dan lain-lain, boleh silahkan. Sebelumnya saya iri bila itu hidayah wa ridwanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya itu sesi tanya jawab bagi teman-teman atau rekan-rekan sekalian yang bertanya bisa sampaikan.
Ada yang mau bertanya? Oke. Ada di sini. Sikit duluan. Ada yang mau bertanya? Ayo, nanti bisa di jalan. Cara bertanya sih. Siapa yang mau bertanya? Ada dia tuh. Cung. Ayo, siapa yang mau bertanya? Maksudnya kalau dia makan melanggar aktif itu. Iya, betul deh. Ada sebentar. Jadi kita Gimana pesan pada saat kemarin sih? ya berdiri ya katakan. Berdiri. Izin bertanya Ustaz. Nggak apa-apa. Monggo. Bagaimana caranya menghimbau anak-anak muda agar lebih bersemangat untuk membangunkan masjid? Mereka terlalu sibuk dengan gadgetnya. Ya, itu saja. Terima kasih. Ya, langsung saja. Jadi memang fenomena sekarang ini ya karena anak-anak kita ini sudah dijejeli dengan gadget HP, gitu ya, dijejeli dengan HP. Dan memang banyak yang tidak proporsional, gitu. Tidak apa? Proporsional. Liburan nyekel HP bisa sembarang esok betul sore, asal baterainya orang tong, gitu kan. Konsolnya tanggalan. Tetapi memang terutama untuk orang tua bahwa memang faktor utama ini, musuh utama untuk orang tua itu sebenarnya adalah HP. Sehingga anak-anak ini perlu juga diajari komitmen. Contoh ibu-ibu diajari untuk komitmen. Ada waktu-waktu tertentu yang memang tidak boleh menggunakan HP, begitu. Dan rata-rata anak yang sudah menggunakan HP ini nanti kalau orang tua tidak orang selirik begitu, nanti komitmen seperti apapun yang dibangun nanti akan hilang, gitu. Jadi memang peran orang tua jadi sangat penting. Langkahnya yang pertama adalah membuat komitmen untuk membatasi. Itu yang pertama, membatasi baik itu durasi waktu ataupun waktu-waktu tertentu. Misalnya, begitu azan berhenti masjid dulu misalnya. Nanti baru boleh buka HP lagi misalnya besoknya atau jam berapa. Itu harus ada komitmen seperti itu. Membuat komitmen kepada anak-anak, juga melatih tanggung jawab, gitu. Itu yang pertama. Kemudian tadi membatasi durasi waktunya. Kemudian yang kedua adalah lebih teknis untuk membuat membuat pola yang terbuka. Maksudnya terbuka begini. Di rumah misalnya boleh menggunakan HP dalam waktu tertentu, tetapi tidak ada satupun HP yang di-password misalnya. Nah, kebanyakan orang tua nggak sampai sedalam ini, gitu kan, sehingga anak itu akan leluasa. Ini anak-anak ini nggak dipantau leluasa, gitu kan, mau ngapain aja itu leluasa, gitu. Kenapa? Karena orang tua tidak selirik. Tapi kalau misalnya semua HP tidak ada yang di-password, artinya apa? Orang tua juga bisa mengakses, gitu kan, HP-nya anak-anak, maka akan lebih terkendali. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang tua juga harus belajar, gitu kan. Kalau anak-anak bisa Facebookan, ya paling nggak orang tuanya ngerti, gitu. Kalau anak-anak bisa Instagram, minimal orang tuanya ngerti. Sehingga kemudian anak itu
meskipun dia menjelajah dunia medsos begitu, tapi orang tua masih bisa mengimbangi, minimal ada informasi yang masuk. Aja plong-plongan, plong gitu kan. Kenapa? Karena sangat berbahaya gitu. Dan perusak utama memang HP gitu kan. Anak azan ben birang-birang jorna bae gitu kan. HP ini muni klunding ngono, langsung dioyok gitu. Bahkan sekarang ini semoga sih nggak di sini gitu kan. Anak-anak sekarang ini kan fenomenanya itu sudah bukan anak-anak dari orang tua gitu, tapi anak-anak dari HP. Diceluk wong tuane jawabannya mengko. Wong tuane sing nyeluk jawabannya mengko. HP-ne muni, HP-ne sing nyeluk kepriwe? Langsung diparani, langsung dikejar. Tangi turu sing digoleki kudu ibune kudu ramane. Sing digoleki HP. Kepentingan karo Rama Biyung kowe kur njaluk duit. Kayak kowe nek wis ora njaluk duit kayaknya mantu surah butuh karo Rama Biyung kan. Nah, sehingga memang ini HP ini memang harus diatur gitu ya. Itu anak-anak sekalian, enggak hanya orang tua ya, anak-anak sekalian, penggunaan HP ini harus diatur dengan baik karena memang di satu sisi HP itu bisa kita jadikan sebagai wahana untuk belajar. Tetapi ngainul yakin 98% itu bukan untuk hal yang belajar itu enggak. Minimal hal yang mubah, sebatas hiburan. Itu lumrahnya gitu. Dan banyak lagi yang justru malah menimbulkan kemudorotan gitu. Itu HP. Bukan tidak boleh, boleh, tetapi dibatasi. Nah, komitmen ini harus dilatihkan kepada orang tua, ibu-ibu yang hadir maksudnya, gitu kan? Penggunaan HP anak dibuat komitmen, gitu. Aja losdol, ora kontrol. Dan anak-anak sekalian yang ada di sini juga harus dipahami bahwa kadang begini. Anak-anak ini akan menyimpulkan wong tua kowe ora sayang nek njaluk HP ora diatur kowe mengekang, padahal sebenarnya itu adalah untuk kebaikan kalian sendiri gitu kan, di waktu yang akan datang, karena kelak kalian juga akan menjadi orang tua gitu. Artinya ketika orang tua mengatur itu ya jadi untuk kebaikan si anak sebenarnya gitu. Nah, itu kalau sudah dibangun komitmen, insya Allah nanti lama-lama bisa diubah gitu kan. Misalnya boleh nganggo HP, tetapi mangsane adzan harus ke masjid. Nah, kayak gitu. Itu mulai dibuat komitmen kayak gitu. Nek orang dibuat kayak gitu ya belandang, losdol. Bocah suka main game daripada sholat berjamaah ke masjid. Itu fenomenanya seperti itu. Jadi caranya gitu. Buat komitmen dengan anak dan beri anak support. Misalnya nek rajin mari masjid ya diapakan lah sing kira-kira bocah seneng gitu. Jadi ada support gitu. Tidak hanya bentuk hadiah, termasuk ketika dipuji misalnya, kan kadang-kadang bocah juga seneng juga gitu. Jadi diberi support, diberi perlakuan yang lebih lah ketika anak ke masjid. Gitu, dan disupport karena kadang-kadang kan riwah misalnya mandan udan misalnya kayak gitu ya, wong tuane ngalahi melu juju kena gitu kan. Apa nek bapake nang omah ya bapake kon maring masjid juga gitu. Aja kur bocahe tok. Nek bapake pas lagi di rumah, mana pada maring masjid bareng-bareng gitu kan. Nah, itu juga salah satu cara biar kemudian anak nanti bisa ke masjid. Nah, khusus untuk orang tua, kadang-kadang orang tua itu sokan karena saking sayangi, esok-esok krungu adzan subuh wis tani ndeleng anake isih turu arep membuka melas. Nggih, kalau seminggu ada ibune sokan wonten kalau seminggu nggugai subuh wis tani, anake isih turu arep buka melas. Kadang orang tua ada yang seperti itu. Ya jangan seperti itu.
bukai bae, orang tangi siram. Nah, kan sudah jarang kan orang tua sekarang kayak gitu, gitu. Orang tua dulu lah masih banyak yang kayak gitu. Orang tua sekarang itu memang agak terlalu keimanan bahasanya, keimanan. Anaknya jaluk HP harus di perden tumbas HP gitu kan. Padahal kegunaannya orang nggak begitu penting. Begitu. Maka memang ya salah satu kegiatan di masjid itu kan juga untuk mengalihkan ini sebenarnya, mengalihkan efek ketergantungan anak terhadap HP dengan kegiatan-kegiatan yang menarik gitu kan. Gitu. Jadi takmir masjid misalnya itu juga perlu berkolaborasi dengan orang tua yang punya anak remaja untuk membuat remaja ini ke masjid mengurangi aktivitas bersama HP gitu. Menang dindi sing dicekel HP ya gitu. Nganti maring kamar mandi, mlebu kamar mandi gawa HP kayak gue itu ngomongnya BAP suwe teman jebule malah jogetan nang kamar mandi, mengerikan sekali sampai gitu ya. Jadi anak-anak sekalian dan juga ibu-ibu menggunakan HP dibuat komitmen. Nanti anak-anak akan berpikir nganggo HP baik kok repot misalnya. Kenapa kalian misalnya menggunakan HP harus repot? Karena kok tuku HP orang tuku dewek. Kuota HP orang tuku dewek. Kan isin jaluk kan? Nah, wong kan isin jaluk dia digawe sing komitmen sing bertanggung jawab. Begitu latihan bertanggung jawab. Jangan sampai kemudian menyia-nyiakan amanah dari orang tua. Nyekel HP kon sinau malah ngegame baik. Nanti orang nggak PR misalnya. Itu ya namanya tidak amanah. Itu. Begitu anak-anak ya. Gitu. Gawa HP, nganggo HP sing komitmen. Kalau bisa untuk yang baik, maka dimaksimalkan untuk kebaikan. Kalau bisa untuk belajar, gunakan untuk belajar. Jangan hanya untuk berhibur. Kenapa? Karena anak sekalian, urip itu ora butuh hiburan. Ada ilmu yang harus kamu masukkan ke pikiran kamu. Jadi salah satunya ya HP itu ya juga bisa digunakan untuk mencari ilmu gitu. Terima kasih. Ya, izin bertanya Ustaz, bagaimana sih cara yang benar dan efektif untuk mengajak remaja, terutama yang masih sekolah, agar aktif di masjid atau musola yang ada di sekitarnya? Karena di zaman sekarang itu banyak pemuda yang masih belum aktif, masih banyak yang menyepelekan dan menunda-nunda untuk melakukan kegiatan baik di sekitar lingkungan. Oke. Yang pertama adalah masih ada mindset bahwa masjid gue kurang gue gawe sholat. Makanya akhirnya kemudian banyak masjid sepi karena seolah-olah masjid gue fungsinya kurang gue gawe sholat tok gitu kan. Nah, maka anak-anak yang remaja masjid ini dia harus nggawe kegiatan gitu, harus punya kegiatan gitu, baik itu insidental maupun rutin gitu, dibuat kegiatan yang menarik gitu. Dan kegiatan-kegiatan yang menarik itu tidak harus, maksudnya orang kudu sing medeni gitu kan, sing kajian yang berat-berat nggak harus gitu. Misalnya gitu, faktor utama kadang-kadang
anak-anak itu mau ke masjid kue mandan gimana kan kayak gitu kan. Nah, buatlah kegiatan yang kira-kira mungkin sepele lah, sederhana, ketika untuk memperkenalkan aja lah awal-awal. Misalnya nih, nonton bareng misalnya, nonton bareng di area masjid. Boleh apa tidak? Siapa yang melarang? Gitu kan. Dulu Nabi tidak. Dulu Nabi orang nonton bareng, orang nonton Piala Dunia misalnya gitu kan. Nah, ketika ada misalnya Piala Dunia, orang kudu nang masjid ini gitu kan. Buatlah area misalnya nonton bareng di area masjid gitu kan. Buat kegiatan-kegiatan insidental, entah itu 17-an atau apapun di area masjid. Hanya saja kemudian dikemas dengan cara yang baik. Ketika nonton bareng misalnya, ajak keluar nonton tok gitu kan. Diadakanlah ya seremonial dulu gitu kan. Acaranya jam 8, kita mulai jam setengah 8 gitu kan. Ada apa dulu lah, baca Al-Quran dulu misalnya kayak gitu kan, atau ada apa yang lain lah. Yang penting ada kreativitas gitu kan. Jajal masjidnya pasangi wifi misalnya gitu kan, pasangi apa, pasangi wifi masjidnya gitu kan. Sore kan pada kumpul gitu kan, daripada nongkrong paling teletek nanggon lintikannya uang gitu kan. Suka pada tenang masjid baik ini gitu kan, anak wifi ki mangsane maghrib digiringi pada konsol sholat begitu, sah-sah saja toh gitu kan. Pasangnya wifi misalnya masjid, area masjid wifi gratis gitu kan, nanti kan ngumpul itu ya enggak. Awalnya nonton main bareng gitu kan, awalnya ngumpul main bareng gitu kan. Tetapi di situ kemudian mangsanya sholat gitu, kalian bisa mengajak yuk sholat di situ mabare mengko maning barisa gitu kan kayak gitu, bisa dipola seperti itu. Tinggal kemudian bagaimana kreativitas kita gitu kan. Yang disenangi apa sih? Yang disenangi bal-balan misalnya, di area situ seneng bal-balan, masanya nonton bal-balan, nonton pertandingan bal-balan, ya kenapa masjid orang anak kena nonton bareng gitu kan. Pasangi wifi, nanti bisa bocah ngumpul gitu kan. Awalnya ngumpul dolanan HP, mongko karo ngaji sih kepriwe, karo ngaji gitu kan. Takmir menyiapkan misalnya buat channel YouTube misalnya, adakan kajian apa di channel YouTube, nggak usah panjang-panjang lah gitu kan. Kata-kata mutiara atau kata-kata singkat sing pada dolanan wifi kon pada deleng misalnya. Itu kan bisa saja sebenarnya, karena sekarang ini malah justru era digital yang sekarang ini sebenarnya yang punya firm untuk memperluas akses informasi masjid ke semua segmen itu adalah kalian sebenarnya gitu. Buat apa, kata-kata mutiara. Masjid punya channel YouTube sendiri misalnya, punya Instagram, kan jarang toh gitu. Hanya masjid-masjid yang sing gede baik, musola cilik kan orang dua Instagram. Nah, peran kalian di situ gitu kan. Medsos gitu kan, masjid dimasukkan ke medsos, jadikan sebagai pusat kegiatan. Nggak harus kudu pengajian, mengundang ustadz dari mana, nggak harus gitu. Bisa lah, bisa disesuaikan dengan pola kehidupan anak-anak zaman sekarang gitu kan. Yang pasti kan sebenarnya membangun kesadaran yang itu dimulai dari ketertarikan terlebih dahulu. Minimal orang alergi ngambah masjid lah gitu kan. Masa kemarin masjid kurang gara nguyuh tok gitu kan, misalnya gitu kan ya, ngeri ya bocah-bocah kan. Tarik lah, karena sore saya di sini kurang paham sih. Tapi kalau di sana itu banyak anak-anak kecil gue sore pada bergerombol nang ngarep umai wong gitu kan, pada main game kan kayak gitu kan. Oh bisa blawur nanti barisa bahkan sampai malam gitu kan. Dan misalnya itu bisa didekatkan dengan masjid, maka mangsanya sholat minimal itu bisa digiring untuk sholat. Karena lama-lama kan juga pekewuh juga, masa nganggo wifi di masjid orang gelem
sholat. Awalnya seperti itu, nanti lama-lama akan terbentuk kebiasaan gitu. Gitu ya. Jadi memang ya remaja masjid memang harus agak kreatif gitu. Nggak harus masjidnya semasjid besar gitu kan. Di musola kecil sekalipun misalnya bisa dikreasikan gitu. Punya medsos, ada yang mengelola dan lain-lain, insya Allah bisa ramai gitu, bisa menarik minat generasi muda gitu. Bahasanya kayak gitu. Ya bisa dilakukan, cuman memang ya perlu kreativitas dan kemauan sebenarnya gitu. Mediasi jadi insya Allah ya orang kurang sebenarnya gitu kan, tinggal mau atau tidak gitu. Ada lagi yang mau bertanya. Satu pertanyaan lagi. Oh, ada yang bertanya. Itu terus ada yang tanya. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana sih cara kita sebagai anak muda menjaga konsistensi kita, menjaga komitmen kita agar terus rajin untuk memakmurkan masjid? Karena tidak dapat dipungkiri kita sebagai anak muda tuh kadang merasa malas, terus mempunyai keinginan untuk berbalik arah. Terima kasih. Ya karena memang pemuda memang seperti itu. Tetapi cara untuk menjaga konsistensinya itu sebenarnya ya memang agak susah sih ya. Tetapi minimal adalah kita eling bahwa arep mati gitu. Kan kalau sudah seperti itu dimanapun toh, gitu kan? Kita eling bahwa kita arep apa? Arep mati, mbuh kapan nih gitu kan? Enggak. Angger lagi arep menjauh sidik untuk kelingan. Oh iya ya, kok nek nyong terus mati kepriwe ya gitu kan? Kan kembali lagi kan, gitu kan? Lah mengko lah ngesuk bae. Iya nek nganti gotol ngesuk, lah angger mengko mati ya kan? Akhirnya minimal itu gitu kan. Untuk menjaga konsistensi kita agar aktif di masjid itu salah satunya adalah kita harus selalu ingat bahwa suatu saat kita akan mati, is dead gitu. Dan ya tidak bisa ini toh, nggak bisa ditafsirkan secara detail kan begitu, kapan gitu kan, nggak ada toh. Tetapi suatu saat kita akan sampai ke situ kan. Nah, maka memang salah satu pesan Nabi sebenarnya dalam hal beribadah gitu, dalam hal beribadah kita harus bermindset bahwa seolah-olah hari ini adalah hari yang terakhir gitu kan. Ibadahlah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok gitu kan. Tetapi beramallah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Itu pesan Nabi begitu gitu. Jangan dibalik gitu kan. Nyong arep urip suwe, urusan masjid gampang. Gitu kan. Nah, ini mindset gitu yang mungkin akan mampu sedikit menjaga konsistensinya kita. Tetapi apapun itu kemudian jangankan konsistensi ke masjid gitu, iman saja kadang bertambah kadang berkurang. Artinya kalau kemudian sewaktu-waktu terjadi kemalasan itu lumrah, namanya juga manusia kan begitu ya, lumrah lah gitu kan. Kadang semangat kadang kendor. Tetapi kalau sudah kendone kebablasan, yaitu tadi, oh iya ya, ora urip selawase. Kan kayak gitu. Jadi naik turun, kadang semangat, kadang tidak. Itu ya manusiawi lah. Yang semangat terus itu ya medeni gitu kan. Semangat terus keselen, ora eling awak, penyakitan mati gasik ini repot juga. Jadi ya
Kendo kenceng itu manusiawi, lumrah gitu. Dan kadang problemnya aktivis ini begini, ketika wis ora semangat gitu kan, pas lagi ora semangat, mengko mangsane kepingin semangat arep mangkat isin, karena wingi wis ora mangkat kan gitu. Ya nggak usah begitu juga, isin karo siapa sih gitu kan, isin karo kancane, kancane besok hari kiamat ora yang nulungi, dadakan diisini. Nah arep isin karo siapa? Gusti Allah gitu kan, nggak usah malu gitu kan, ya mangkat bae, mangkat kayak gitu. Ini orang mangkat, siki mangkat, ya seperti itu manusia gitu. Jadi minimal untuk menjaga, kalau harus konsisten full itu ya memang agak susah, namanya juga manusia. Orang pemuda, orang wong tua, jenenge menungsa tetap menungsa pada baik sami mawon gitu. Tapi ada batasan. Ketika semangat seperti apa, ketika turun ini juga ada batasannya. Ada titik tertentu yang kemudian kita harus kembali harus move on kembali. Tidak boleh terlalu lama di bawah misalnya begitu. Nah, minimal adalah untuk menjaga konsistensinya itu minimal itu tadi. Oh iya, nyong ora selawase enom, nyong ora selawase remaja, nyong suatu saat akan jadi orang tua, nyong suatu saat akan mati. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau sudah ada yang berpikir seperti itu, insya Allah itu akan menuntun kalian berpikirnya cepat matang, cepat dewasa, dan nanti konsistensinya akan lebih ini, akan lebih stabil, gitu kan. Kalau sudah ada pemahaman seperti itu. Oh iya, nyong ora selawase bocah cilik, kan oke? Suatu saat nyong mesti gede, suatu saat nyong dewasa, suatu saat nyong jadi wong tua. Hal yang seperti ini, kesempatan seperti ini tidak akan pernah terulang di kemudian hari gitu. Kalian remaja sudah aktif di masjid, kue orang mungkin terulang di kemudian hari, maka manfaatkan sebaik mungkin mumpung masih ada kesempatan. Begitu saja, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu ada sedikit reward bagi yang bertanya, bisa untuk maju ke depan, dan yang terhormat Ustadz Enan dan Bapak Cikin untuk bisa menyerahkan. Sintakon anak hadiah. Ngajuk ngertinya mau takon. Aduh. Cepetan. Ayo. Ayo. Di depan sekalian. Enggak, Pak. Hadap sana aja, Mbok. Gimana? Sama aja ya. Ya. Harap Terus? Oh ya. Oke. Terus? Ya. Oke. Terus? Ya. untuk bisa foto bersama terlebih dahulu. Foto bersama terlebih dahulu. Ini nih ya, nenekku.
Ya. Ditunggu program selanjutnya. Oh siap. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Semoga bisa menjadikan kita sebagai generasi muda yang istiqomah untuk memakmurkan masjid. Amin. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semuanya. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau perkataan yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya bisa merapat untuk foto bersama terlebih dahulu.